Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mekar semua, kembali lagi dengan saya Sinta Afiatul Jannah yang akan memoderatori kegiatan Mekar Series pada hari ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai privilege. Oke, kita langsung saja undang narasumber kita ya. Oke. Halo yang baru bergabung. Kita tunggu dulu narasumbernya ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita sudah undang, tinggal menunggu. Nah, halo Ibu Mia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Teh Sinta. Halo. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana Teh Sinta Ya, kabarnya? alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, nah teman-teman, kita sudah hadir nih Ibu Mia-nya. Nah, Ibu Mia Nurjana yang akan menjadi narasumber di kegiatan Mekar Series pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai privilege. Nah, teman-teman pasti udah akrab gitu ya sama istilah privilege. Nah, tapi di Mekar Series kali ini kita akan kupas tuntas apa itu sebenarnya privilege. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, ya Ibu, kan hari ini kita akan membahas mengenai privilege nih ya Bu. Nah, privilege itu sebenarnya apa sih Bu? Iya, jadi tiap orang itu kan punya garis takdirnya masing-masing ya. Ada yang hidup sangat mudah gitu, yang lainnya terjal. Untuk beberapa orang ada yang memiliki jalur khusus sehingga jalan hidupnya itu mudah dibanding dengan yang lain. Nah, kemudahan itu dinamakan hak istimewa atau privilege ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, privilege ini sudah menjadi kata serapan yaitu privilege ya kalau di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, oke. Okay. Suara saya terdengar Ibu? Iya, terdengar Teh? Oh iya, soalnya di saya ini gangguan jaringan seperti itu. Iya, Gangguan nah ya. Ibu, berarti privilege itu bisa dikatakan dengan hak istimewa ya Bu? Iya, iya hak istimewa. Iya. Namun sayangnya gitu ya, selama ini pengertian privilege itu banyak diasosiasikan sebagai hak istimewa yang hanya dimiliki kaum elit semata gitu ya Teh. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya privilege ini sifatnya subjektif, tergantung siapa yang bicara dan dari mana sudut pandangnya. Oh iya, Halo Teh karena Sinta. karena memang kebanyakan orang itu menganggap bahwa wah dia enak tuh punya privilege karena berasal dari orang berada gitu ya Bu. Jadi Iya, orang-orang begitu ya. menyangkanya bahwa privilege itu lebih kepada uh, suatu hak istimewa yang Materi dimiliki gitu. oleh orang yang berada gitu ya Bu. Nah padahal Iya. ternyata
jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka privilege juga bisa diartikan lain ya, Bu. Iya, betul. Seperti yang Teh Sinta katakan tadi, salah satunya yaitu tentang uh, kekayaan seperti itu ya, materi atau dalam bentuk uang. Kemudian privilege ini amat bergantung pada situasi dan kondisi di lingkungan gitu ya. Misalkan seorang profesor bisa jadi ketika di kampus gitu ya, dia sangat dihormati. Namun ketika di swalayan misalkan kedudukannya sama dengan yang lain gitu ya. Tidak serta-merta karena dia seorang profesor, dia misalkan gratis berbelanja seperti itu. Tapi ya seperti itu, sesuai situasi dan kondisi. Nah, ada juga yang menganggap kalau misalkan keluarga yang harmonis itu adalah privilege. Ada juga yang menganggap misalkan tidak usah memikirkan makan untuk hari esok, itu juga disebut privilege. Seperti itu, Teh. Oke, ya, nah Bu, sebenarnya Bu, apakah semua orang itu memang memiliki privilege atau hanya orang-orang tertentu saja Bu yang memiliki privilege itu? Iya. Untuk hal ini ya, setiap orang pasti memiliki privilege, tapi dalam konteks yang berbeda-beda seperti itu ya. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia pun ada saja gitu yang dianggap punya hak istimewa berlebih seperti raja, kemudian kaum bangsawan, tokoh agama, atau pejabat yang berwenang gitu ya, pejabat penting di pemerintahan biasanya. Nah, hak-hak yang mereka dapatkan itu biasanya hak untuk mendapatkan harta berlebih, hak untuk mendapat kebebasan berlebih, kemudian ada hak untuk mendapatkan fasilitas yang lebih ya. Ada juga hak, bahkan ada hak mendapatkan istri berlebih begitu ya. Seperti sistem harem yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, kemudian di Cina, di Eropa, di Yunani, dan di Amerika Latin, sistem seperti ini tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan di Afrika, sistem ini masih berlaku hingga sekarang. Di negara demokratis pun ya seperti negara kita, biasanya privilege ini ada sesuai norma-norma yang berlaku gitu ya Teh. Misalkan untuk pejabat gitu ya mendapatkan fasilitas nomor 1 gitu ya, fasilitas kelas nomor 1. Kemudian seperti presiden, menteri, gubernur, dia itu memiliki hak istimewa di jalan raya. Biasanya ada yang nyinyir, ih kok kita harus minggir dulu sih kalau ada mobil pejabat, misalkannya seperti itu. Itu karena itu hak istimewa tadi gitu ya, hak hak di jalan raya, mendapat perlindungan, kemudian hak rumah dinas, kendaraan dinas. Nah, hal ini tentunya masih menjadi mafhum ya, perlu dimaklumi gitu, karena melekat sesuai peran dan fungsinya. Tetapi ada juga gitu privilege yang melekat pada seseorang yang seharusnya tidak menerimanya gitu, tetapi dia menerimanya. Nah, itu Contohnya saja, iya, ini ketidakadilan privilege ya, karena misalkan status sosialnya dengan hartanya yang berlebih dan relasinya yang kuat, ada seorang narapidana bernama Artalita Suryani gitu ya, mendapatkan privilege di dalam tahanan berupa tempat tidur yang nyaman, alat rumah tangga yang bagus, kemudian mendapatkan pelayanan dokter, babysitter, kemudian pembantu rumah tangga, bahkan dia bisa bebas keluar masuk tahanan semaunya gitu. Itu yang tidak sesuai dengan porsinya gitu ya, privilege yang tidak sesuai dengan porsinya. Seperti itu Teh. Itu lebih memanfaatkan pada kekayaan yang dimiliki mungkin ya Bu. Iya, tidak bijak menggunakannya seperti itu. Meskipun itu memang
melekat pada dirinya tapi tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Iya, 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 Bu. Nah, Bu, ngomong-ngomong tadi kan bahwa privilege itu tidak hanya dipandang dari segi materi saja, tapi bisa dipandang dari berbagai sudut pandang gitu privilege itu. Nah, apakah privilege ini tuh ada jenis-jenisnya, Bu, atau seperti apa? Ya, betul, Teh. Privilege itu ternyata ada jenis-jenisnya ya. Ada pertama ada di jenis ras gitu ya. Nah, biasanya kalau membahas privilege dalam kategori ras ini, orang yang berkulit putih biasanya lebih diuntungkan. Atau namanya white privilege atau juga white supremacy. Di mana kaum kulit putih ini dapat apapun gitu tanpa usaha yang berlebih gitu ya. Di negara kita sendiri ketika masih dijajah oleh kaum Belanda gitu ya, orang-orang dengan kulit putih itu memiliki berbagai keistimewaan, bisa dekat dengan raja, bisa dekat dengan penguasa, kemudian eh, waktu itu ya dengan sistem POC gitu ya, orang kulit putih itu bisa memiliki hak tanah yang lebih gitu ya. Dan sayangnya gitu ya, mengerikannya orang kita, orang pribumi yang berkulit sawo matang gitu, kulit Asia, dianggapnya itu sudah melekat, dianggapnya itu bodoh dan malas gitu kalau yang berkulit sawo matang itu teh gitu. Kemudian ada dari sisi sosial ekonomi privilege. Jadi privilege dari segi materi atau kemampuan ya, kemampuan harta gitu ya. Misalkan kemampuan seseorang membeli barang mewah atau kemampuan seseorang untuk kuliah di luar negeri. Ada juga religious privilege, seperti misalkan rumah saya misalkan dekat dengan tempat ibadah, nah itu merupakan privilege. Atau misalkan ada hari libur untuk hari keagamaan, itu juga privilege, seperti itu ya. Bisa tenang beribadah di negara yang mayoritas Islam, itu juga privilege, seperti itu. Nah, jenis yang keempat ada privilege berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Kalau ini mungkin agak kontroversi karena di sini lebih mengangkat kaum Adam gitu ya. Katanya di sini laki-laki disebut lebih dihormati, seperti di tempat kerja, lebih diinginkan menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian ada juga jenis dari able bodied privilege atau kemampuannya. Jadi kemampuan untuk sehat gitu ya, sehat fisik. Nah, kemampuan sehat fisik ini tentu sangat menguntungkan gitu ya bagi kita misalkan yang bekerja di lingkungan sosial. Berbeda lagi dengan kaum disabilitas yang biasanya mereka itu menurut penelitian mengalami mikroagresi, yaitu bullying ketika berada di lingkungan sosial seperti itu. Ada juga ini privilege heteroseksual gitu teh. Jadi keuntungan yang didapatkan gitu ya ketika seseorang itu menjalin relasi misalkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, privilege ini misalkan seorang pasangan gitu ya, laki-laki dan perempuan tidak akan malu misalkan berpegangan tangan di hadapan umum, berbeda dengan kaum homoseksual misalkan tentu akan berbeda perlakuan masyarakat terhadap mereka seperti itu. Dan ada juga privilege berdasarkan lokasi, entah itu lokasi kerja atau negara. Biasanya ini terkait dengan tinggi rendahnya gaji yang didapatkan oleh seseorang. Sekarang itu peringkat pertama di dunia gaji tertinggi itu ada di Luxembourg ya, dengan 88 juta per bulan gitu ya.
Kalau kita kan di Bekasi atau Tangerang ya teh, UMR yang paling tinggi gitu. Iya. Iya, gitu. Itu privilege-privilege-nya, jenis-jenisnya. Oh iya. Ternyata banyak sekali ya Bu jenis-jenisnya. Bukan privilege itu bukan hanya dilihat dari segi materi saja, tetapi dari banyak hal juga bisa gitu ya seseorang mendapatkan privilege dari hal-hal lain selain dari Iya, materi. betul. Ya, nah Bu, sebenarnya privilege itu penting atau tidak sih Bu dimiliki oleh seseorang? Iya, dapat diasumsikan bahwa memiliki privilege itu penting gitu ya. Namun bukan menjadi jaminan gitu, hanya jadi jalan untuk memudahkan saja mencapai kesuksesan. Seperti misalkan contohnya ya, Maudy Ayunda, dia itu kan eh, punya privilege gitu ya, sudah kaya dari lahir gitu. Nah, dia itu disupport orang tuanya untuk berkarir di entertain, kemudian bisa kemarin lulus kuliah S2 di Stanford itu juga merupakan pentingnya privilege yang dia manfaatkan gitu. Iya, berarti memang apa penting juga ya seseorang apa memiliki privilege untuk mempermudah eh, mempermudah kehidupannya mungkin ya Bu seperti itu. Iya, iya. Nah Bu, sebenarnya untuk privilege itu memang bisa diciptakan atau bagaimana Bu? Dan mungkin bagaimana sih caranya seseorang bisa mendapatkan privilege? Iya. Bagi kamu gitu ya yang merasa eh, tidak punya privilege gitu ya, merasa terdiskriminasi gitu ya terhadap orang-orang yang status sosialnya tinggi, jangan merasa khawatir gitu ya, karena privilege itu ternyata bisa diciptakan. Nah, caranya pertama dengan mengubah pola pikir. Jadi cara awal bernasib sukses ya, seperti dalam tulisannya Steve Seaborg, How Rich People Think. Jadi untuk menjadi orang sukses, kita itu harus berpikir seperti orang sukses gitu. Untuk menjadi kaya, kita harus belajar berpikir menjadi orang kaya. Nah, gitu. Yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Kita tuh harus explore pengalaman, kemudian explore privilege-privilege atau jenis-jenis privilege yang masuk di diri kita seperti itu ya. Pasti ada seperti itu. Dan ambil tantangan tersebut untuk mempermudah jalan kita menuju kesuksesan. Dan satu lagi ada, jangan bergantung pada satu pendapatan gitu untuk menciptakan privilege ini. Penelitian sendiri membuktikan sekitar 65% orang kaya paling tidak itu punya 3 aliran pendapatan sebelum dia mendapatkan penghasilan yang lebih bernilai. Seperti Apa itu. saja? Misalkan Tiga. ada seseorang yang kita tahu sudah sukses misalkannya, tapi dia tetap mengambil job misalkan mengambil iklan, mengambil sinetron, atau bermusik seperti itu. Karena dia tahu banyak privilege lain yang menanti dia. Jadi terus menggali, terus mencari gitu ya Bu, nggak hanya Terus stuck di terus satu mencari. tempat karena sudah merasa punya Iya, privilege di situ, jadi sudah aja nggak kayak gitu berarti ya Bu, tapi harus terus dicari lagi gitu ya karena masih banyak beberapa tempat atau beberapa hal yang bisa menghasilkan privilege mungkin ya Bu untuk diri kita. iya, iya, jelasnya seperti itu. Iya Bu. Nah selain itu apakah ada lagi Bu? Iya, sebenarnya gitu ya, privilege itu bisa menimbulkan suatu dampak gitu ya, atau gesekan sosial seperti kecemburuan, kemudian kesenjangan sosial, ketimpangan sosial.
adanya persepsi tentang privilege yang mengacu ke bentuk ketidakadilan ini dianggap oleh sebagian orang kalau orang yang punya privilege itu memiliki sesuatu secara sepihak gitu, memiliki hak istimewa secara sepihak, jadi cuma-cuma itu gak adil gitu ya. Nah, hal ini juga dialami oleh Putri Tanjung yang mencoba menghilangkan bayang-bayangnya Khairul Tanjung gitu ya. Jadi dia itu tidak ingin didiskriminasi atas privilege-privilege yang ia dapatkan. Masih banyak orang yang nyinyir kepada dia kalau kesuksesan bisnisnya itu tidak lepas dari nama orang tuanya gitu. Seperti itu. Nah, iya, Bu. Nah, ada juga kasus ini pro kontra kemarin diangkatnya 7 staf khusus kepresidenan gitu ya. Seperti Putri Tanjung, kemudian ada Miss Belva, CEO Ruang Guru, ada juga salah satunya Aminuddin Ma'ruf, mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada juga Ayu Kartika gitu ya, sebagai perumus gerakan Sabang Merauke, dan 3 orang lainnya yang memang menurut masyarakat mereka itu punya privilege untuk dekat dengan presiden karena mereka sendiri berpengaruh sebelumnya gitu. Jadi masyarakat itu banyak yang protes, seharusnya gitu untuk staf kepresidenan itu dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan dari orang yang belangsak gitu, yang bisa mendengar suara rakyat seperti itu. Iya. Karena memang tadi juga ya Bu bahwa privilege itu bisa mempermudah seseorang menuju jalan kesuksesannya gitu. Jadi lebih mudah daripada orang-orang yang tidak memiliki privilege. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Bu bagi orang yang tidak memiliki privilege bisa sukses. Nah Bu, tadi kan privilege itu bisa membantu untuk seseorang meraih kesuksesannya gitu. Nah, bagaimana nih Bu untuk orang-orang yang memang sebelumnya belum memiliki privilege gitu Bu? Apakah dia juga bisa meraih kesuksesannya atau seperti apa? Iya. Sebenarnya ya Teh, perlu ditegaskan lagi bahwa privilege itu tidak menjamin kesuksesan, tetapi hanya mempermudah saja jalannya ya. Nah, jadi memperbesar peluang gitu untuk meraih kesuksesan dibanding orang yang tidak memilikinya. Nah, privilege ini dapat dikaitkan dengan status sosial di masyarakat. Ada antropolog Amerika ya sekitar abad 20-an, dia itu mengklasifikasikan macam cara memperoleh status sosial. Jadi Ralph Clinton ini menyebutkan ada 3 gitu ya. Pertama ada ascribed status, yaitu privilege yang dicapai dengan sendirinya gitu ya, melekat sejak lahir. Misalkan privilege yang didapat oleh Rafathar, misalkannya langsung ujuk-ujuk jadi Sultan Andara gitu, anak Sultan Andara. Itu privilege sejak lahir. Namanya ascribed status. Kemudian ada yang kedua namanya achieved status, yang diperoleh dengan cara yang disengaja. Misalkan Khairul Tanjung ya, si anak singkong, dia ingin menjadikan privilege-nya untuk keturunannya sehingga menjadi si keturunannya ini bisa menjadi si singkong keju gitu teh, singkong yang istimewa. Dan ternyata benar dia itu berusaha dari nol gitu ya untuk mendapatkan privilege-nya. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba ya, e-commerce Alibaba di Cina. Dia juga seorang pejuang privilege gitu yang mewariskan privilege ke keturunannya, karena dulunya itu dia hanya seorang guru miskin dan seorang penerjemah begitu. Itu yang secara disengaja ya, status yang diperoleh dengan sengaja. Kemudian ada yang ketiga namanya assigned status.
yaitu diperoleh dengan pemberian pihak lain, seperti misalkan gelar pahlawan atau siswa teladan. Nah, karena privilege itu tidak menjamin kesuksesan gitu ya, bisa tidak sebenarnya privilege itu diperoleh ya tanpa adanya misalkan kesuksesan dari lahir misalkan ya. Ada satu kasus yang menarik ini, unggahan di Twitter gitu ya, yang bilang kalau privilege itu nggak ngaruh sama kesuksesan seseorang. Jadi yang berpengaruh pada kesuksesan seseorang itu katanya adalah usaha dan kerja keras. Kita ingat ya ada satu contoh kisahnya Raeni, seorang anak tukang beca yang mampu bergelar doktor di Inggris. Hebat ya. Hebat. Itu kan berarti dari nol ya. Iya. Mendukung cuitan di Twitter tadi. Nah, si cuitan tadi itu ternyata ditanggapi oleh Jerome Pauline, seorang YouTuber yang biasa menceritakan kehidupannya di Jepang gitu ya. Dia itu bilang di Twitternya, ada orang sukses, hidupnya enak, dibilang privilege mulu. Tapi giliran sendirinya nggak sukses gitu ya, alasannya karena nggak punya privilege. Padahal banyak kok katanya orang yang sukses awalnya nggak punya privilege. Nah, ternyata rame nih unggahan Jerome Pauline tersebut, kemudian ditanggapi oleh The SMERU Research Institute atau The SMERU gitu ya kalau digabungkan. Jadi The SMERU Research Institute ini sebuah lembaga research independen yang ada sejak tahun 2001 dan biasanya itu lebih berfokus pada kajian kebijakan publik. Nah, lembaga tersebut menyampaikan hasil studi mereka gitu ya terkait hubungan sebab akibat antara hidup miskin saat anak-anak dan pendapatan mereka saat dewasa. Jadi studi ini itu sudah diterbitkan di ADB Institute, yaitu sebuah lembaga think tank yang terkemuka di Asia gitu ya. Nah, dalam suatu studi, The SMERU itu mengambil sampel 8 sampai 17 tahun ya, anak-anak, usia anak-anak. Nah, dari usia itu diambillah sekitar 17% dari kalangan keluarga miskin. Nah, setelah tahun 2014, ya disurvei lagi ketika mereka berusia 22 tahun sampai 31 tahun, hasilnya ternyata anak-anak yang dibesarkan dari keluarga miskin memiliki pendapatan sekitar 87% lebih rendah dibanding anak yang dibesarkan di keluarga yang sejahtera gitu. Sungguh menyedihkan gitu ya kalau kita melihat fakta tersebut. Jadi kayaknya orang dari keluarga miskin itu tidak bisa sukses gitu ya, pendapatannya saja 87% lebih kecil gitu ya. Nanti kalau sudah dewasa gitu. Mengerikan gitu. Tapi seorang sosiolog dari Universitas Gadjah Mada ya bernama Ari Sujito, beliau itu menyebut kalau setiap orang itu punya hak sukses yang sama gitu ya. Tidak hanya orang dengan keluarga yang sejahtera, tapi keluarga miskin pun punya kesempatan yang sama. Nah, problemnya ada di masalah struktural atau kemiskinan berantai. Jadi ini tuh adalah PR pemerintah gitu, bagaimana untuk memutus mata rantai kemiskinan. Nah, poin utamanya, jadi orang-orang yang tidak beruntung ini harus diberikan akses kemudahan menuju akses kesehatan, kemudian pendidikan,
dan pekerjaan yang layak gitu seperti yang lainnya seperti itu. Nah, iya, Bu. Eh, Kalau untuk orang-orang yang sudah memiliki privilege gitu ya, Bu. Nah, eh, bagaimana sih Bu caranya agar tidak terlena gitu dengan apa privilege yang mereka sudah dapatkan gitu? Karena kan tadi ya bahwa sebenarnya privilege itu tidak menentukan kesuksesan gitu, hanya menjadi salah satu kemudahan saja gitu. Nah, bagaimana nih Bu orang-orang yang memang sudah memiliki privilege supaya tidak terlena gitu dengan privilege yang memang sudah dia dapatkan sebelumnya? Iya, sebenarnya banyak contoh ya dari orang yang sudah punya privilege ini. Pertama, saya memberikan contoh dari anak sulung Presiden Bapak Joko Widodo, yaitu Mas Kaisang Pangarep gitu ya. Dia itu mengaku menjadi salah satu orang yang memiliki privilege besar gitu ya di hidupnya. Dan dia memberikan tips dengan privilege yang besar itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya, tetapi harus bertanggung jawab. Ada juga gitu ya dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau sempat memberikan status gitu di Instagramnya pada 16 Juni kalau tidak salah ya 2002 untuk seseorang katanya yang punya privilege dilahirkan dari orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan, manfaatkan untuk berbuat kebaikan, jangan hanya untuk memperoleh pujian seperti itu. Kemudian ya Teh, selain contoh yang tadi saya sebutkan, orang yang punya privilege juga tidak boleh meremehkan orang lain yang benchmark-nya itu lebih rendah dari dia gitu ya. Kemudian tetap bekerja keras karena orang dengan privilege juga tidak kebal dengan kesulitan hidup gitu. Tetap saja ada kesulitan yang akan dia hadapi. Makanya harus tetap bekerja keras. Kemudian tetap rendah hati gitu ya, merasa simpati dan empati kepada orang yang tidak beruntung seperti itu. Kemudian mampu juga membaca peluang ya. Nah, ini menarik karena di Indonesia ada cucunya pengusaha PT Fast Food Indonesia, namanya itu Sean Galael ya. Jadi dia itu diberi kepercayaan untuk menaungi KFC di Indonesia. Nah, karena dia itu mampu membaca peluang, Sean ini akhirnya membuka gerai KFC dengan konsep baru, yaitu KFC Nafti by Nature gitu ya. Jadi satu-satunya KFC yang ada di dunia yang mengusung konsep makanan fast food yang lebih sehat. Nah, ini mampu membaca peluang ya, Sean ini. Tidak terlena dengan privilege yang sudah melekat di dirinya. Iya. Nah, Bu, mungkin untuk tips dan triknya gitu, Bu, agar bisa sukses, baik itu dengan privilege maupun tanpa privilege, Bu. Bagaimana? Iya. Tips dan triknya tentu ini dari orang yang memiliki privilege dan yang merasa insecure gitu ya, tidak memiliki privilege. Pertama, kita harus mampu mengalahkan diri sendiri. Seperti mengalahkan ketakutan, melawan rasa malas, dan beragam hal negatif, serta jangan lupa cari solusi yang paling tepat untuk kita gitu ya. Kemudian cari circle lingkungan yang positif, di mana lingkungan tersebut bisa mendukung kita. Kemudian ada juga ya ini dari orang yang punya privilege lebih, dia itu berkeinginan katanya harus punya keinginan untuk memajukan orang lain dan memberikan banyak manfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Dan buat yang merasa tidak punya privilege,
berarti orang tersebut harus bekerja keras lebih lagi, berlari lebih kencang istilahnya ya, daripada orang yang punya privilege. Kemudian selalu tekun, berdoa juga jangan lupa. Jangan sampai kita itu mengusahakan sesuatu yang belum kita doakan. Jadi first itu berdoa, kemudian usaha ya. Iya, Kemudian bangun relasi dan ciptakan kolaborasi gitu ya. iya. Nah, teman-teman Sobat Mekar, tadi Ibu sudah memberikan nih tips and triknya gitu ya, baik bagaimana sih kiat-kiat menjadi sukses, baik itu orang yang sudah memiliki privilege maupun orang yang belum memiliki privilege. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki privilege, maka manfaatkanlah dengan sebaik mungkin dan jangan lupa dengan bertanggung jawab gitu ya, memanfaatkan privilege yang dimiliki. Nah, bagi teman-teman yang memang belum memiliki privilege, jangan bersedih, terus berjuang, kerja keras, berdoa, terus ikhtiar, kesuksesan, baik itu orang yang memiliki privilege ataupun yang belum memiliki privilege, kesuksesan bisa diraih, seperti itu. Nah, karena waktu juga sudah hampir 40 menit, mungkin dari Ibu ada closing statement terkait pembahasan kita pada hari ini. Iya, melihat Teh Sinta tadi luar biasa ya, sudah lengkap dijelaskan gitu, dirangkum oleh Teh Sinta gitu ya. Kalau dari saya satu hal saja gitu ya tentang privilege ini, menjadi miskin mungkin bisa dikatakan takdir, tapi mati dalam kehidupan miskin itu pilihan. Wah, luar biasa sekali. Nah, ya, teman-teman, dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Mia, maka kegiatan kita pada live hari ini juga akan segera berakhir. Nah, terima kasih untuk teman-teman Sobat Mekar semua yang sudah bergabung pada kegiatan live IG Mekar Series pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Mia yang sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber di kegiatan Mekar Series pada hari ini. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Teh Sinta, terima kasih juga. Ya, nah untuk teman-teman Sobat Mekar, jangan lupa ya, karena akan ada satu lagi nih pembahasan mengenai fashion ya, Bu. Mengenai fashion. Nah, Passionnya besok. iya. Ya, nah jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus ya Instagram Mekar, karena besok jam 2 akan ada live lagi, teman-teman. Terima kasih Ibu, terima Iya. kasih teman-teman semua. Saya akhiri live Mekar Series pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.